Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang fikih keluarga dari hadis dari kitab Bulughul Maram. Kita masuk pada hak istri dan larangan menyakitinya. Wa an Hakim ibn Muawiyah an abihi radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah ma haqqu jawzi ahadina alayhi qala tut'imuha idza akalta wa taksuha idza iktasaita wa la tadribil wajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa alaqal Bukhari ba'dahu wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Dari Hakim bin Muawiyah dari ayahnya radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku katakan, wahai Rasulullah, apa hak istri terhadap kami? Beliau menjawab, berilah dia makan ketika kamu makan, berilah dia pakaian ketika kamu berpakaian, jangan pukul wajahnya, jangan mencelaknya, dan jangan pula kamu boikot dia kecuali di dalam rumah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i, Ibnu Majah dan Bukhari, menukil sebagian dengan sanad yang muallaq, serta disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini pertama, hadis ini adalah hadis yang sahih. Tidak ada cacat di dalam sanadnya. Yang kedua, hadis ini menjelaskan tentang hak seorang istri kepada suaminya. Jadi apa hak seorang istri kepada suaminya? Apa yang harus dipenuhi oleh suami kepada istrinya? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau memberi makan jika engkau makan. Ini hak yang pertama yang harus dipenuhi oleh seorang suami, yaitu memberikan makan kepada istrinya. Maksudnya gimana, Ustaz? Maksudnya adalah berdosa seorang suami ketika dia tidak memberikan nafkah yang berkaitan dengan makanan. Manusia butuh makan. Manusia memerlukan dalam kehidupan ini adalah memakan makanan. Maka kata para ulama, berdosa kalau suami tidak memberikan makanan atau tidak memberikan uang untuk memberikan makanan. Dan makanan yang seperti apa yang harus dikasihkan oleh suami kepada istri? Maka kata para ulama, pertama, apa yang engkau makan. Apa yang Anda makan, itulah yang dimakankan kepada istri. Ustaz, misalnya suaminya suka makan di Wong Solo, bininya dikasih apa? Mie ayam aja misalnya. Apakah boleh demikian? Tidak. Apa yang Anda makan, itulah yang Anda kasihkan kepada istri Anda. Ya. Maka kata Nabi, tut'imaha idza akalt. Baik. Makanan yang diminta di sini adalah makanan yang sesuai dengan uruf.
urut wanita yang ada di tempat tersebut. Ustaz, ulun ini sudah memberikan nafkah kepada bini ulun, tapi bini ulunnya hendak minta makan di restoran bintang 5 terus. Gaji ulun habis dalam sekali makan. Tidak. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah memberikan makan sesuai dengan standar urut kebiasaan yang ada di masyarakat tersebut. Ini yang pertama, antut imaha idza akalta. Yang kedua, hak istri harus dipenuhi oleh suami. Waqtaqsuha idza iktasaita. Memberikan pakaian jika engkau memakai pakaian. Maka hak seorang istri adalah diberikan pakaian. Tapi Ustaz, diberikan pakaian ini seminggu sekali kah? Setiap hari kah suami memberikan pakaian? Atau seperti apa? Maka dalam Islam dikembalikan kepada uruf. Biasanya uruf di masyarakat kita, orang itu, dan ini tentu uruf ini berbeda-beda. Di masyarakat kita kadang biasanya memberi pakaian baru itu setahun dua kali, ya, atau setahun tiga kali, ya. Maka harus seorang suami memberikan pakaian. Taib, Ustadz, bini lu nggak pernah minta belikan pakaian, diam aja dia. Apakah saya tidak memberikan pakaian berdosa? Itu haknya dia. Anda harus penuhi. Anda tawarkan, Dek, mau beli pakaian apa tidak? Ya, kada usah masih minta yang mentah aja, kasih yang mentah. Kalau dia minta uang, tapi itu haknya dia dikasihkan pakaian. Membelikan pakaian ini sesuai dengan uruf di masyarakat. Ya, Ustadz, istri ulun setiap ada model baru pesan terus di Shopee. Ya, baju yang keluar baru pesan terus dia. Jadi istri hak istri adalah diberikan pakaian, betul, tetapi itu dikembalikan kepada uruf. Tidak mesti setiap saat dia perlu harus kita penuhi. Tapi setidaknya uruf itu menjelaskan. Bisa uruf itu 2 kali dalam setahun atau 3 kali dalam setahun orang itu memakai pakaian baru. Ya. Maka ini hak istri, nggak boleh tidak Anda penuhi. Yang ketiga, kata Nabi SAW, jangan engkau memukul wajahnya dan jangan engkau menjelek-jelekannya. Maka ketika seorang suami ingin mendidik istrinya, maka tidak boleh dia memukul wajah. Islam memberikan panduan ketika istri itu melakukan maksiat, melakukan dosa besar yang disebutkan oleh para ulama nusyud, wanita yang bermaksiat, seperti istri disuruh sholat kada mau sembahyang misalnya, pengoleh sembahyangnya, seperti istri misalnya selalu berani sama suaminya menjawab, maka kata para ulama itu disebut dengan wanita yang nusyud, wanita yang bermaksiat. Wanita yang bermaksiat, kata Allah Subhanahu wa taala, ada dinasihati. Pertama dinasihati, diingatkan bahwasanya dia adalah seorang yang terpimpin, bukan yang memimpin, ya. Maka dia harus taat kepada suaminya. Maka subhanallah dia tetap tidak mau, sudah dinasihati. Maka masuk pada fase kedua, fase untuk dihajar. Dihajar itu bukan bahasa Banjar, dihajar lain. Tapi dihajar di sini adalah diboikot. Diboikot, diranjangnya, tidak diajak bicara, tidak disapa sampai dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena subhanallah ada sebagian wanita itu, saya pernah menemukan ya, sebagian wanita dia nusyud. Dia nusyud. Dia apa? Bermain judi. Dia bermain judi, ngaji tapi main judi. Ya, main judi. Ya, ini nusyud. Ya. Kadang ada sebagian wanita itu subhanallah ada hal-hal yang tidak diketahui oleh suaminya. Kadang dia suka judi, ya, diam judi online dan semisalnya. Maka ini disebut dengan nusyud. Ya. Maka dihajar. Kalau dihajar itu, diboikot itu tidak bermanfaat, tidak bertobat, barulah dipukul. Di sini ketika memukul tidak boleh di wajah. Memukul apapun tidak boleh di wajah. Mukul anak, mukul istri, bertengkar dengan orang itu tidak boleh memukul wajah. Maka kata para ulama dipukul ya di area bukan wajah, di area yang tidak menyakitkan, di tangan, di paha, dan tidak menyakitkan. Ibnu Abbas pernah ditanya, dipukul dengan apa? Kata Ibnu Abbas, dipukul dengan kayu siwak.
bukan batangnya lain, tapi kayu siwak yang kecil, ya. Maka dipukul dengan kayu siwak, kata Abdullah bin Abbas. Ungkapan kemarahan suami kepada istri, yang mana pukulan tersebut tidak menyakitkan. Maka hendaknya tidak dipukul di wajah. Kata Nabi, wala tukabbih, dan jangan kalian mencela istri kalian. Tidak boleh seorang suami menjatuhkan harga diri istrinya, tidak boleh mencela istrinya. Subhanallah, saya pernah menemukan ya, seorang suami dan istri itu bersambat-sambatan di WA. Ketika bertengkar tuh dia bersambat-sambatan, ya. Ikam ini dulu orang miskin misalnya, apa macam. Bersambat-sambatan dia di WA, suaminya pun membalas dendam. Ikam ini peraga cantik aja. Maka saya didatangkan dengan dua suami istri bertengkar tapi di WA. Kadang subhanallah keluar kekanak-kanakannya, saling menyambati. Kata Nabi, wala tuqabbih, jangan saling menghina satu sama lain, ya. Maka kalau kita itu bertengkar, suami istri bertengkar, emang tidak ada keluarga tidak bertengkar suami istri, tetapi bertengkar itu yang elegan, ya. Jangan sesuatu sambatan dan semisalnya. Wala tahjur ilal bait. Dan kata Nabi, kalau kalian menghajar kecuali di rumah. Jangan suami ketika dia tidak senang dengan istrinya, dia tinggalkan rumah, pergi ke hotel, bermalam seminggu, pergi keluar kota, ditelepon oleh istrinya, kenapa mas, aku lagi marah dengan ikam, ya. Maka hajar itu di rumah. Hajar di luar, istrinya bersyukur, alhamdulillah, ya, suami kededa di rumah, kau pulang aku bermaksiat, kata istrinya. Maka hajar itu kata Nabi adalah di rumah. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kata para ulama rahimallahu taala, haknya istri itu adalah diberikan nafkah. Dari sini para ulama mengatakan haknya istri itu diberikan nafkah. Ustaz, haruskah seorang suami itu bekerja? Maka kita katakan tidak harus suami itu bekerja, yang penting dia bisa memberikan nafkah. Intinya itu, suami tidak harus dia bekerja, yang penting dia bisa memberikan nafkah. Kalau seandainya suaminya punya warisan triliunan, dia guring aja, tapi nafkahnya jalan, boleh tidak? Boleh, nggak ada masalah. Yang penting dia memberikan nafkah. Itu intinya. Nggak harus suami itu bekerja. Bisa nggak memberikan nafkah? Bisa, ya sudah selesai. Ya. Maka istri jangan dia komplain, Ustaz, suami ulun ini kada begawi lalu guring aja gawinya, tapi dia memberikan nafkah kepada anak, beri aja nafkah, itu sudah selesai. Yang penting dia memberikan nafkah, itu haknya sang istri. Lain halnya suami tidak bisa memberikan nafkah, dan kebanyakan orang pengangguran kada bisa memberikan nafkah. Kemudian suami berdosa tidak memberikan nafkah, berdosa dia tidak memberikan nafkah. Bahkan Islam membolehkan seorang wanita itu meminta cerai kalau seandainya suaminya itu tidak bisa memberikan nafkah. Ya. Karena laki-laki itu kalau berdatang lawan binian biasanya berpada harap berdahulu. Ya, kadang dia pakai pakai minyak yang rambut yang luar biasa, kada bergeser rambutnya, ya. Minyak yang mahal dia pakai. Padahal sekali seumur hidup dia pakai itu. Saat itu ketika melamar wanita pakai minyak harum yang wangi yang harganya jutaan, ya. Jadi wanita itu terpesona di awal itu, ya. Pas sudah kawin kada bisa napa-napa sekalinya, ya. Sang wanita menyangka laki-laki ini adalah laki-laki yang kaya raya, pakai mobil, ya, seolah-olah dia punya supir pribadi pada Grab ini soalnya, ya. Turun dari GMC, ya, misalnya, ya. Dia mau melamar karena lakian tuh kalau berpenampilan luar biasa, ya. Kadang-kadang kalau diketahui ini direktur apa bukan direktur, karena kadang-kadang dibedakan. Ternyata pas sudah kawin, ternyata rumah kada bisi, sang wanita tertipu dan dia tidak bisa memberikan nafkah. Punya hak dia minta cerai, punya hak dalam Islam. Karena nafkah itu kebutuhan wanita. Taib. Para ulama ketika mereka berbicara tentang masalah nafkah, apakah nafkah itu, Ustaz, cuma hanya sekedar makan dan minum bagi wanita? Apakah cuma sekedar pakaian? Maka kata para ulama, nafkah itu mencakup kebutuhan pokok wanita. Apa itu kebutuhan pokok wanita? Salah satunya adalah berobat.
Kalau wanita itu sakit misalnya, siapa yang menanggung biaya obatnya? Adalah suami. Itu kebutuhan pokok seorang wanita. Maka suami yang menanggung kalau seandainya wanita itu sakit. Kalau seandainya seperti itu pula kata para ulama, kebutuhan kecantikan wanita. Wanita itu berhias dia. Dia butuh beli lipstik, butuh beli pupur, ya, butuh beli skincare. Maka kalau sang istri misalnya minta skincare, minta uang untuk beli skincare, suaminya wajib ngasih. Ustaz, bini ulun ini minta duit untuk beli skincare. Bolehlah ulun kada kasih, kada boleh, wajib Anda kasih. Tapi Ustaz, mintanya skincare-nya yang larang. Ya, mintanya yang harga 500.000 per 2 minggu misalnya. Tekor gaji ulun apa macam. Gak mesti dipenuhi dengan yang mahal. Bisa diganti dengan pupur dingin, kata Bapak. Ya, pupur dingin juga skincare yang ada, ya. Ya, maka tetapi kecantikan itu harus dipenuhi agar dia bisa berhias dengan di hadapan suaminya. Kemudian juga, apakah termasuk kebutuhan istri kalau seandainya dia pulang kampung? Kalau misalnya Anda nikah dengan wanita, misalnya Anda di Kalimantan, istri Anda orang Jawa misalnya, apakah ketika istri Anda pulang ke orang tuanya, minta pulang setiap tahun sekali, itu wajib Anda memberikan nafkah atau tidak? Maka kata para ulama, pulang kampung bukan bagian dari nafkah. Jadi istri misalnya minta pulang kampung, kata suaminya, aku ada kawal lagi tahun ini kan pulang kampung 2 tahun lagi, berdosa nggak suami demikian? Tidak berdosa. Kenapa? Karena pulang kampung itu bukan bagian dari nafkah, bukan bagian dari nafkah yang dipenuhi. Tetapi seorang suami kalau bisa dia memenuhi, dia penuhi. Kalau dia bisa membahagiakan istrinya, dia bahagiakan. Taib. Perhiasan, Ustaz, apakah perhiasan bagian dari nafkah yang harus dipenuhi oleh suami kepada istri? Istri minta nukarkan emas, ya, 1 kilo misalnya. Ya, 1 kilo bukan 1 gram lagi, 1 kilo. Ya. Wajib dipenuhi? Tidak wajib. 1 gram, Ustaz, tidak wajib. Kenapa? Karena perhiasan itu bukan bagian nafkah yang wajib, yang dipenuhi oleh suami. Tapi suami, sekali lagi saya katakan, kalau bisa memberikan perhiasan, berikan perhiasan. Bahagiakan istri Anda. Ya. Bahagiakan istri Anda kalau Anda bisa bahagiakan. Tapi dia bukan sesuatu yang wajib dipenuhi. Kemudian, Ustaz, HP dan internet ini kebutuhan yang sering, ya, diminta oleh istri. Minta isikan internet yang berapa giga, 30 giga biasanya, ya. Kadang wireless di rumah, ya, macam-macam. Apakah itu sesuatu yang wajib dipenuhi oleh suami? Tidak wajib. Karena itu tidak masuk dari nafkah sesuatu yang wajib. Maka nafkah yang wajib bagi istri itu adalah kebutuhan pokoknya yang disebutkan oleh para ulama adalah tempat tinggal, itu wajib dipenuhi. Tempat tinggal itu harus menyewa apa tidak, Ustaz? Boleh menyewa, boleh tidak. Yang penting tempat tinggal dia sendiri. Kalau istri misalnya, dia minta kepada suami tidak mau gabung dengan mertuanya, dia pengen terpisah sendiri, wajib nggak suami penuhi? Wajib. Itu hak istri. Itu hak istri, dia minta tinggal sendiri. Itu harus dipenuhi. Ya, itu haknya istri. Kalau suami tidak memenuhi, dia berdosa. Kemudian di antara hak istri selain tempat tinggal adalah kita katakan tadi biaya obat, makan dan minum, ya. Kemudian adalah pakaian, dan kata para ulama dari hak istri itu adalah hak mabit, yang mana suami itu tinggal di rumah. Ya, suami, ya, dia tinggal di rumah bermalam bersama istrinya. Maka suami tidak boleh, dia kalau tidak ada hajat keluar di luar, bermalam di luar. Dia tidak bermalam di rumah istrinya. Maka itu hak istri. Seorang suami bermabit, karena dengan bermabit itu dia menggauli istrinya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu, ya, harta yang Anda keluarkan kepada istri Anda itu bukan sesuatu yang cuma-cuma, tetapi itu mendatangkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Nabi SAW mengatakan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Kata Nabi SAW, satu dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, dan satu dinar yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak, dan satu dinar yang kamu infakkan untuk fakir miskin, dan satu dinar yang kamu infakkan untuk keluarga, yang paling besar pahalanya, kata Nabi SAW, adalah harta yang kamu infakkan untuk keluargamu. Jadi dinar, uang yang Anda kasihkan kepada keluarga Anda, kepada istri Anda, itu paling besar pahalanya ketimbang Anda mengasihi orang miskin. Uang belanja Anda kasihkan kepada istri Anda, itu lebih besar pahalanya ketimbang Anda mengasihkan kepada fakir miskin. Karena subhanallah, banyak orang itu menganggap tidak berpahala memberi istri. Banyak orang itu merasa dia tidak mendapatkan ganjaran kalau dia memberi istri. Kalau dia menyumbang di masjid, dia yakin berpahala. Tapi kalau dia mengasihi istri, dia merasa tidak berpahala. Itu keliru. Justru semakin Anda membahagiakan istri Anda dengan infak, ya, dengan nafkah tersebut, maka semakin besar pahala Anda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sering kali tidak disadari oleh laki-laki. Dan ini yang kerap kali para laki-laki itu bakhil. Kenapa? Karena subhanallah, banyak suami itu bakhil kepada istrinya. Banyak suami itu bakhil kepada istrinya. Dia perhitungan untuk mengeluarkan sesuatu. Emang tabiat laki-laki itu berhitung, beda dengan wanita. Kalau laki-laki itu selalu mikir, dia kalau mengeluarkan uang, kalau belanja dia hitung dulu, penting apa tidak penting nih. Makanya laki-laki itu kalau belanja di mall, belanja di supermarket paling cepat. Dia sekali muter aja, sudah selesai. Keluar. Kalau binian, muter balik lagi, lambat dia. Makanya semakin besar mall yang Anda ajak, semakin lawas bini Anda belanja. Semakin besar tokonya, semakin lama istri Anda belanja. Makanya laki-laki itu kunci sukses biar cepat, ya, karena menunggu itu pekerjaan yang paling membosankan. Makanya kunci sukses laki-laki itu kalau ngajak istri jalan-jalan, membawa ke pasar mau belanja, cari toko yang halus saja. Kalau toko halus cepat dia. Kalau toko yang besar, karena wanita itu suka belanja, dia tidak mikir, oh pokoknya beli aja dulu. Kalau sudah beli di rumah baru, ilahi kenapa aku beli ini? Hanya dia menyesalnya di rumah. Tapi di saat belanja dia tidak mikir. Dan itu tabiat semua wanita, tabiat wanita. Suami kadang dia bakhil perhitungan, menghitung, ya, kayaknya nggak usahlah beristri. Enggak, Anda kalau bisa membahagiakan istri Anda, bahagiakan. Karena harta yang Anda keluarkan itu sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, lebih besar pahalanya daripada fisabilillah. Lebih besar hartanya, lebih besar daripada Anda bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk dosa kalau seorang suami tersebut, ya, dia, ya, menahan hartanya sehingga istrinya tidak mendapatkan nafkah. Nabi SAW mengatakan, wa kafa bil mar'i isman an yudayyi'a man yaqut. Kata Nabi, cukup seseorang itu dikatakan dia berdosa menyia-nyiakan hartanya dari orang yang menjadi tanggungannya, ya. Maka kata Nabi, cukup itu sebuah dosa seorang suami yang tidak mengeluarkan nafkah untuk istri. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Yang pertama adalah, kata para ulama, nafkah yang diberikan suami kepada istri itu tergantung dengan kemampuan kecukupan seseorang. Artinya suami itu kalau dia kaya, seharusnya memberikan nafkahnya lebih luas, lebih besar. Suami itu semakin dia miskin misalnya, semakin dia tidak berharta, maka sesuai dengan kecukupannya. Kalau dia kaya, maka jangan dia memberi porsi di waktu dia miskin. Contoh misalnya di waktu dia miskin,
ngasih istrinya sebulan 1 juta misalnya. Maka di waktu dia kaya, jangan kasih 1 juta yang sama. Maka harus dia luaskan rezeki tersebut. Dulu dia ngasih 1 juta, sekarang dia luaskan rezeki oleh Allah. Dia kasih 2 juta misalnya, 3 juta, 4 juta, 5 juta, ya. Atau mungkin dikasih 20 juta sebulan. Ya. Tidak ada masalah. Ustaz, kadang kebanyakan kayak itu, nggak apa-apa kalau Anda diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, nafkah itu tergantung apa? Kemampuan. Semakin diluaskan juga luaskan nafkah itu kepada istri dan anak. Kemudian ya, yang kedua, di antara faedah dari hadis ini, para ulama rahimallahu taala wajib seorang suami itu memberikan nasihat kepada istri. Kalau seandainya istri itu melakukan sebuah kesalahan. Apa penyakit wanita yang paling besar? Penyakit wanita yang paling besar biasanya di rumah itu, pertama, sholat selalu dilambat-lambatkan. Kenapa? Karena wanita itu seringkali pas hendak sembahyang zuhur misalnya bermasak ingat. Akhirnya apa? Zuhurnya hendak ke asar. Pas sembahyang zuhur hendak ke asar, kuyuhan guring. Bangun parak maghrib. Ya, akhirnya sembahyang asarnya parak maghrib. Kemudian sembahyang maghrib, ya biasanya maghrib wanita itu tepat waktu. Tapi yang jadi masalah adalah isya. Kadang isya diakhirkan, kadang tuh guring, bangunnya jam 2 malam, apalagi bisa anak bayi. Kadang isyanya dilambatkan. Subuhnya kadang kesiangan. Ini penyakit sebagian wanita. Suka lambat salat. Yang kedua, penyakit ya, kebanyakan wanita di rumah tersebut apa? Adalah wanita tersebut ya kadang berani dengan suaminya. Ya, menjawab, ya, membantah, ya, mengangkat suara. Ini penyakit pada sebahagian wanita. Maka tidak boleh wanita mengangkat suara, menjawab suaminya, tidak boleh. Penyakit yang ketiga, sebagian wanita adalah suka keluar rumah tanpa izin suami. Ya, suka keluar rumah tanpa izin suami. Ini penyakit. Makanya, yang keempat, wanita terjerumus pada hal-hal yang sia-sia ketika dia berada di rumahnya. Sibuk dengan hal yang tidak bermanfaat di medsos, Instagram, berselancar, di Telegram dan seterusnya. Sehingga waktunya habis pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, suami ketika melihat istri seperti itu, dinasihati. Ada sebagian istri itu apa? Sibuk nonton drama Cina aja. Nonton drama Cina, nonton drama Korea, kadang sih habis-habisan. Ya. Suami kalau melihat istri demikian diingatkan, ditegur. Dek, ingat mati misalnya. Ya, diingatkan. Ya, bahwasanya ini tidak baik. Ya, sekarang subhanallah, ya, Indonesia ya, itu dibanjiri dengan drama-drama. Saya membaca itu, masyarakat Indonesia ini habis waktunya nonton drama. Betul. Jadi ibu-ibu itu dan pemuda ya, dan bapak-bapak yang tua-tua itu habis waktunya nonton drama. Ya, nonton drama. Nggak tahu drama apa yang ditonton. Ya, yang jelas lain Wiro Sableng lain. Ya, maka banyak habis nonton. Jadi subhanallah banyak waktu itu habis ya tidak. Nah, di sini peranan suami untuk memberikan nasihat. Kemudian di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang suami berusaha menjaga lisannya. Semarah-marah apapun Anda, maka tidak boleh Anda mencela istri Anda. Anda jaga lisan Anda. Itu adalah istri Anda. Maka jangan Anda cela, jangan Anda sambati, ya. Maka ya kadang seorang suami dia kadang tidak menjaga lisannya keluar ucapan-ucapan kasar. Yang sering keluar ucapan kasar itu suami apa istri? Suami. Biasanya suami itu sering keluar ucapan kasar. Istri itu jarang. Kecuali istri itu emang didikannya emang luar biasa. Artinya pergaulan bebas, baru itu keluar kata-kata kasar. Tapi biasanya wanita secara umum dia tidak keluar kata kasar kepada suaminya. Tapi yang keluar kata kasar itu adalah kadang seorang suami. Ya, maka Islam ya menyuruh laki-laki itu untuk menjaga lisannya. Karena hal demikian itu menyakitkan seorang wanita. Karena wanita itu
kita ingin menghancurkannya itu tidak perlu dengan kata-kata. Nabi SAW mengatakan perempuan itu, kata Nabi, bagaikan qawarir, bagaikan kaca, gelas. Kaca ini hancur, Bapak Ibu, tidak perlu Anda pukul. Kaca ini hancur dengan suara pun, suara keras, kaca ini pecah. Ya, kaca itu kalau dengan suara keras pecah. Orang bermeriaman, ya, menghadapkan suaranya ke arah Anda sini, bisa pecah kaca Anda ini. Bisa pecah. Kenapa? Karena kaca itu bisa pecah dalam suara. Tidak perlu dipukul. Wanita pun juga demikian. Dia bisa hancur dengan suara laki-laki. Dengan kata-kata kasar laki-laki. Makanya Nabi melarang untuk seseorang laki-laki berkata-kata kasar di hadapan istri-istrinya. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala, kanat al-yahud taqul إذا أتى الرجل امرأته من دبورها في قبولها كان الولد أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم متفق عليه واللفظ لمسلم. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, dahulu orang-orang Yahudi berkata, jika seorang suami mendatangi kemaluan istrinya dari arah belakang, maka anaknya yang lahir matanya juling. Lantas turunlah ayat ini, istri-istrimu adalah ladang kamu, maka datangilah ladang dari arah mana saja yang engkau kehendaki. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan dalam lafaznya ada di dalam riwayat Imam Muslim. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini yang pertama dari sisi sanadnya sahih karena dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang kedua, hadis ini menjelaskan adab dalam menggauli istri. Bahwasanya di dalam Islam seorang laki-laki boleh menggauli istrinya dari arah mana saja, yang penting di depan. Dia mau datang dari arah depan, mau datang dari arah belakang, tetapi tetap digaulinya di depan. Maka siapa yang menggauli di depan, yang menggauli istrinya di depan, maka dia tidak dilarang. Di dalam Islam melarang itu menggauli wanita dari arah belakang, dari arah dubur. Orang Yahudi mengatakan, kalau seorang laki-laki mendatangi istrinya dari arah belakang tapi tetap menggaulinya di depan, maka anaknya kalau lahir juling. Itu Yahudi. Dia datang dari belakang tapi tetap gaulinya dari depan, tapi datangnya dari arah belakang, maka anaknya adalah juling. Keyakinan orang Yahudi, dan itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan ayat di dalam Al-Qur'an, nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Kata Allah Subhanahu wa taala, istri kalian adalah ladang bagi kalian. Dari arah mana saja kalian datangi, maka tidak ada masalah. Dari mana saja kalian datangi itu tidak ada masalah. Dari sini kata para ulama rahimallahu taala, menggauli istri itu dari arah mana saja tidak ada masalah, walaupun datang dari arah belakang, tetapi tidak boleh menggauli di dubur, menggaulinya di kubur. Kenapa di dalam Islam tidak boleh menggauli di dubur? Pertama, itu menyerupai kaum homo, itu diharamkan di dalam Islam. Kemudian yang kedua, itu menimbulkan banyak penyakit, dan subhanallah Bapak Ibu, orang terkena aid itu kebanyakan mendatangi orang itu dari belakang. Jadi subhanallah, ketika didatangi dari belakang itu tempat kotoran, kemudian belakang itu keras, dan biasanya terjadi luka itu terjadilah infeksi dan seterusnya. Dan saya pernah nanya ya sama dokter ya, saya tanya kenapa banyak terjadinya aid ya, aid tersebar dan seterusnya. Maka beliau menjawab, dari wawancara beliau, kebanyakan itu mendatangi dari arah belakang, sehingga terjadilah penyakit-penyakit yang sangat mengganaskan. Maka subhanallah, syariat kita ya sangat mulia, dan istri haram hukumnya kalau suaminya memaksa dia menggauli di duburnya, tidak boleh, haram dia wajib menolak, dan dia wajib
yang mengelak. Tidak boleh. Suami juga tidak boleh meminta, tidak boleh kalau istri minta digauli dari belakang, maka itu hukumnya haram, tidak boleh sama sekali. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah juga, di antara faedah juga dari hadis ini adalah bahwasanya apa yang datang dari ahlul kitab tidak mesti kita benarkan. Apa yang datang dari orang Yahudi dan Nasara tidak mesti kita benarkan. Para ulama mengatakan sesuatu yang datang dari Yahudi dan Nasara itu ada 3 macam. Yang pertama, yang berkesesuaian dengan syariat kita ambil, dibenarkan oleh syariat kita. Yang kedua, yang bertentangan dengan syariat kita tolak. Yang ketiga, tidak ada perintah dalam syariat kita dan tidak ada larangan. Ada datang dari ahlu kitab, tidak ada hal itu aturannya dalam syariat kita, dan juga tidak ada larangan, maka ini boleh kita amalkan. Boleh kita amalkan. Maka orang ahlu kitab, orang Yahudi berkeyakinan mendatangi istri dari belakang, maka kata mereka itu adalah sebuah akan mendatangkan anaknya menjadi anak apa? Yang juling, dan ini adalah keyakinan yang batil, keyakinan yang keliru. Kemudian hadis ini juga menjelaskan, kata para ulama, berjima itu adalah hak suami. Maksudnya gimana? Seorang istri tidak boleh menolak kalau seandainya suaminya meminta berhubungan. Kenapa? Karena itu adalah hak seorang suami. Maka seorang istri ketika suaminya minta untuk berhubungan, maka tidak boleh dia menolaknya. Tapi kalau dibalik, Bang, istri yang meminta, suami bolehlah menolak. Maka kata para ulama, suami boleh menolak kalau seandainya ada uzur yang syar'i. Tapi kalau tidak ada uzur, tidak ada uzur itu, misalnya istri itu sudah dikasih haknya, misalnya suaminya menggauli aja, seminggu 2 kali 3 kali digauli oleh suaminya, tapi istrinya minta tiap hari misalnya, boleh nggak suami nolak? Boleh. Tapi berbeda dengan suami. Kalau suami itu minta tiap hari, istri tidak boleh menolak. Istri tidak boleh menolak. Kenapa? Karena itu haknya suami, kecuali ada uzur syar'i. Ada uzur syar'i. Apa itu uzur syar'inya? Uzur syar'inya dia sakit, dia tidak bisa melakukan itu karena letih, capek misalnya, maka itu adalah uzur syar'i. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Walid bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu maqal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law anna ahadakum idza arada an ya'tiya ahlahu qala bismillah Allahumma jannibna wa jannibish syaitan, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana, fa innahu yuqaddar bainahuma waladun fi dhalik lam yadurruhu syaitanu abada. Muttafaqun alaih. Dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang kamu hendak mendatangi istrinya, maka hendaklah ia mengatakan bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana, dengan nama Allah, ya Allah, singkirkan syaitan dari kami dan singkirkan juga syaitan itu dari keturunan kami. Sesungguhnya jika keduanya ditakdirkan mendapat anak, maka syaitan tidak akan dapat membahayakan anak tersebut selamanya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini adalah hadis yang sangat agung. Pertama, hadisnya hadis yang sahih. Yang kedua, hadis ini menjelaskan adab dalam berhubungan intim. Bagaimana adabnya dalam berhubungan intim? Adabnya adalah membaca doa. Maka doa ini harus Anda hafal. Kada boleh kada hafal ini. Jadi orang kalau menikah harus hafal doa ini. Jangan sampai dia tidak hafal.
Anda punya anak, ya, suami laki-laki atau wanita disuruh menghafal doa ini, ya, karena doa ini doa yang sangat luar biasa. Pertama, doa ini diucapkan Bapak Ibu, baik itu laki-laki ataupun wanita. Jadi mengucap doa ini tidak hanya laki-laki saja, kedua-duanya, istri dan suami mengucap doa ini. Kita mengatakan Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Maka doa ini diucapkan oleh masing-masing pihak. Ustaz, suami ulun kada ingat. Suami ulun kada ingat, diingatakan. Baik, Ustaz, doa ini dibacanya kapan? Sebelum berjima. Ustaz, ingatnya di saat berjima. Di saat berjima juga diucapkan. Ustaz, tuntung berjima sudah 1 jam hanya ingat. Oh, tidak perlu lagi dibaca. Karena apa? Karena sudah selesai, hilang, ya, hilang tempat untuk membaca doa tersebut. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apa sih keutamaannya membaca doa ini? Lihat hadis ini. Kata Nabi, barang siapa membaca doa ini ketika berjima, ini yang sering dilupakan oleh kaum muslimin ketika dia berumah tangga. Kata Nabi, barang siapa yang membaca doa ini ketika dia berjima, kata Nabi SAW, maka kata Rasulullah SAW, kalau dia punya anak, kata Nabi SAW, maka anaknya tersebut tidak bisa dimudaratkan oleh syaitan. Tidak bisa dimudaratkan oleh syaitan. Apa makna mudarat di sini? Banyak maknanya. Pertama, kata para ulama, anak yang lahir itu tidak cacat. Anak yang lahir itu tidak cacat. Ini di antara penafsiran. Sebagian ulama mengatakan banyak anak lahir itu cacat akibat berhubungan intim tidak baca doa. Dan syaitan itu mengganggu. Ini yang pertama, penafsiran para ulama, anak yang lahir itu tidak cacat. Makanya semua orang tua pengen anaknya lahir tidak cacat. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya syaitan tidak bisa mengganggu dia, mengeluarkan dia dari Islam. Kata para ulama, orang tua ketika dia berhubungan intim membaca doa ini, kemudian akibat hubungan intim itu lahir seorang anak, maka anak itu tidak bisa keluar dari Islam. Dia tidak akan bisa dimurtadkan oleh syaitan. Subhanallah, jaminan yang luar biasa. Kita berharap anak kita mati dalam kondisi beriman. Dan salah satu jaminannya adalah membaca doa ini. Orang ketika berhubungan intim membaca doa ini, dijamin oleh Allah bahwasanya anaknya tidak keluar dari Islam. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditafsirkan oleh para ulama juga bahwasanya anak yang terlahir ketika orang tuanya membaca doa ini ketika berhubungan intim, maka kata para ulama, insya Allah anak tersebut menjadi anak yang bertakwa. Ya, anak yang bertakwa, karena syaitan tidak menimbulkan mudarat. Maka ini subhanallah Bapak Ibu, Islam itu sangat sungguh sempurna, sangat lengkap panduannya. Makanya Anda cek saja anak-anak yang mungkin suka bermaksiat, suka melakukan hal-hal, Anda cek saja sama orang tuanya dulu, ya gimana ya di awal berhubungan dan seterusnya apa macam. Kadang lupa baca doa ini. Makanya doa ini ringan, tapi asarnya luar biasa. Faedahnya luar biasa. Dan doa ini hanya bermanfaat siapa yang mengucapkannya? Orang muslim. Orang kafir kalau baca doa ini gimana Ustaz? Tidak bermanfaat. Doa ini hanya diucapkan oleh orang muslim. Iya. Makanya Anda kalau punya anak mau menikah diingatkan. Kenapa? Karena laki-laki itu apa? Berapi-api dia. Ya, dia berapi-api ketika berhubungan itu. Wanita kadang juga demikian. Saking hawa nafsunya ya sangat tinggi, lupa baca doa ini, padahal dampaknya luar biasa. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama. Pertama, anjuran berzikir dalam setiap keadaan. Bahkan Imam Bukhari menjadikan bab ini bolehnya berzikir di WC. Imam Bukhari menjadikan hadis ini
masalah bolehnya berzikir di dalam kamar mandi. Belum. Kenapa kata beliau? Orang ketika berhubungan intim itu dalam kondisi kotor. Kemudian boleh membaca doa ini. Maka kata beliau, mana yang lebih kotor? Karena orang berada dalam kamar mandi itu masih dalam pakaian utuh. Karena dia belum buang hajat. Maka kata beliau, mana yang lebih kotor? Orang ketika berhubungan intim apa ketika dia masih baru masuk dalam kamar mandi? Wallahu a'lam, yang benar adalah boleh kita berzikir di kamar mandi kalau ada hajat. Ada hajat seperti apa? Misalnya Anda bersin di kamar mandi. Anda bisa bersin di kamar mandi, maka doa bersin apa? Alhamdulillah. Boleh nggak Anda ucapkan di kamar mandi ketika Anda bersin? Maka boleh. Kenapa? Karena ini ada hajat. Atau ada orang salam mengetuk pintu rumah Anda. Ya, Assalamualaikum, kebetulan itu ibu Anda. Anda berada dalam kamar mandi, boleh nggak Anda jawab Waalaikumsalam? Boleh. Karena itu ada hajat. Kalau tidak ada hajat, maka tidak berzikir di kamar mandi. Ya, tidak berzikir di kamar mandi. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menjelaskan bagaimana permusuhan syaitan, ya. Bagaimana syaitan itu permusuhannya kepada anak Adam. Dari orang itu menggauli istrinya, syaitan itu sudah mengganggu. Dari orang itu menggauli istrinya, syaitan itu sudah mengganggu. Makanya Anda dapati, subhanallah, kadang ada sebahagian orang wanita itu hamil, lahirnya ular. Ada wanita lahirnya ular, ada. Saya menemui, ya, bahwasanya ada sebagian wanita dia ngandung tapi yang lahirnya adalah ular. Naudzubillah. Itu gangguan syaitan. Itu gangguan syaitan. Kenapa? Karena tadi dia tidak berdoa. Berjima, orang ketika berjima tidak berdoa, syaitan mengganggu. Iya. Kemudian tidak sampai di situ saja. Ketika bayi itu lahir, syaitan mengganggu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap anak Adam lahir itu apa? Yastahillu sadikhat. Kata Nabi, setiap anak Adam itu lahir apa? Dia teriak-teriak, nangis-nangis. Anda lihat bayi kalau dilahirkan dia nangis. Kata Nabi, kenapa? Fa inna ma rakazu syaitan menusuknya. Jadi bayi itu ketika lahir, iblis, syaitan begitu benci, hasad dengan anak Adam, dia tusuk bayi tersebut. Sehingga bayi itu menangis dia ketika dia lahir. Kata Nabi, tidak ada bayi di muka bumi ini ketika keluar dia dari perut ibunya kecuali dia menangis. Iya. Kenapa? Karena syaitan menusuk-nusuknya. Bayi yang tidak menangis itu dia tidak bisa mengeluarkan suara karena terlilit saja plasentanya. Ketika dilepas dia akan nangis. Kenapa? Karena syaitan menusuk-nusuknya. Karena syaitan tidak terima ada anak Adam yang lahir, ada anak Adam yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia ganggu. Kecuali Nabi illa Isa ibnu Maryam. Kecuali Isa ibnu Maryam. Maka Isa ibnu Maryam yang dia tidak diganggu oleh syaitan. Semua kita, saya, anak saya, antum, anak antum, ketika lahir semuanya diganggu oleh syaitan. Lihat bagaimana permusuhan syaitan sangat besar. Jadi Bapak Ibu, syaitan itu sudah mengincar anak Anda dari semenjak Anda berjima. Diincar anak tersebut, lahirnya diincar, besarnya pun diincar terus oleh syaitan. Karena misi dia apa? Bagaimana anak Adam ini menjadi murtad? Bagaimana anak Adam ini menjadi kafir? Bagaimana anak Adam ini menjadi musyrik, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Maka itu misi syaitan. Maka itu adalah misi syaitan. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penting ya kita melakukan penjagaan terhadap anak-anak kita dari berjima ketika dia lahir. Makanya anak itu ketika lahir disuruh apa? Diakikahi, diberikan nama yang baik. Tujuannya apa? Agar terhindar dari gangguan syaitan. Kemudian apa? Anak tersebut kalau dia sudah besar, maka dibimbing, dididik. Kata Nabi, ajari sholat. Kenapa? Ini tujuannya adalah untuk menjaga anak itu dari gangguan syaitan. Makanya kata para ulama, kerusakan anak itu rusak bukan dia rusak dengan sendirinya, tidak.
tapi kerusakan anak itu berasal dari orang tua. Dari awal tadi orang tuanya tidak perhatian. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashihi fa abat an taji fa bata ghadbana 'alayha la'anatha al-malaikatu hatta tusbih. Muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari wa li Muslim kana alladhi fis samai sakhitan 'alayha hatta yarda anha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, jika seorang suami mengajak istrinya ke ranjang untuk berjima, lantas si istri enggan memenuhi hasrat suaminya hingga si suami tidur dalam keadaan marah kepadanya, maka malaikat akan terus melaknat si istri hingga datang waktu subuh. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan lafaz ini ada di dalam riwayat Al-Bukhari. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini yang kita bacakan pertama adalah hadis ini hadis yang sahih. Yang kedua, hadis ini menjelaskan salah satu haknya suami kepada istri. Hadis ini menjelaskan haknya suami kepada istri. Apa itu haknya suami kepada istri? Melayani kebutuhan biologisnya. Jika seorang istri tidak melayani kebutuhan biologis suaminya, maka dia terkena murka. Banyak para wanita tidak mau menerima hadis ini, sehingga ada sebagian wanita itu merendahkan para malaikat. Kata sebagian kaum wanita yang fasik, kata mereka, untuk apa malaikat campur tangan urusan ranjang orang? Sebagian wanita berkata demikian. Asal apa malaikat ini campur urusan aku dan lakiku? Maka ini adalah meremehkan para malaikat. Dan ini salah satu bentuk tidak benar, melecehkan para malaikat. Hadis ini, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hak yang wajib yang harus dipenuhi oleh seorang istri kepada suami. Jika istri tidak memenuhi kebutuhan biologis suami, pertama, istri itu berdosa besar. Dosanya adalah dosa besar. Dari mana kita tahu ini dosa besar? Karena malaikat melaknat. Kalau ada dosa yang ada laknat malaikat, itu menandakan bahwa dosa itu adalah dosa besar. Menandakan itu adalah dosa besar. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz, dalam hadis ini dikatakan kalau di malam hari suaminya mengajak, kemudian sang istri menolak, maka malaikat melaknat dia sampai subuh. Kalau berarti kalau di siang hari suami minta saya tolak, boleh dong? Karena di hadis disebutkan di malam hari. Jawabannya tidak. Penyebutan malam itu karena keseringannya orang menggauli istri itu di malam hari. Itu juga berlaku di waktu siang. Kalau di waktu siang dia tidak mau melayani suaminya, malaikat melaknat sampai subuh. Dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Jadi itu tidak terkait dengan siang dan malam. Kapan suami itu mau ditolak oleh istri, maka dia dilaknat oleh para malaikat. Dan itu sebabnya kenapa banyak laki-laki itu berkhianat kepada istrinya. Banyak laki-laki itu dia berkhianat kepada istrinya. Banyak laki-laki itu berzinah di luar sana. Kenapa? Istrinya tidak melayani dia. Tidak melayani dia sebagaimana mestinya. Yang seharusnya biologisnya dipenuhi, tidak dipenuhi. Akhirnya kadang dia mau hendak kemana melampiaskan. Akhirnya dia berzina. Terjun pada perbuatan zina. Maka ini bukan perkara yang sepele, Bapak Ibu. Bukan perkara sepele, ini perkara yang besar. Makanya dalam Islam itu dosa besar, dilaknat. Kenapa? Karena akibat Anda, suami Anda terjerumus pada dosa besar. Akibat Anda, rumah tangga hancur. Akibat Anda, seorang anak menjadi kehilangan seorang ayah, figur ayah. Makanya dalam Islam itu dosa besar. Dosa besar. Banyak alasan wanita, Ustaz,
ulun ini kena komen nih suami ulun ini lecet, sakit misalnya. Sehingga ulun ini kena kawal setelah melayani. Bukan, itu bisa berobat. Anda berobat ke dokter. Berobat ke dokter, pergi ke dokter, berobat apa? Kenapa seperti itu? Maka tidak boleh orang membiarkan begitu saja. Dia kalau tidak bisa melayani suaminya, kenapa dia tidak bisa? Pergi ke dokter, berobat. Dan itu menjadi keharusan Anda untuk berobat. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat, banyak wanita juga menjadikan alasan ketika dia haid dia tidak bisa melayani suaminya. Maka kata para ulama, haid bukan alasan orang tidak bisa melayani suami. Boleh dia melayani suami, tapi tidak boleh berjima. Dia haid itu dilarang, Anda cuma menggauli. Bercemburu lagi tidak dilarang. Seorang istri misalnya dicium suaminya, dipeluk oleh suaminya, maka dia tidak dilarang di saat haid. Yang dilarang itu apa? Menggauli itu yang dilarang. Kalau dia berbaringan di atas badannya di saat dia haid misalnya, ditutup dengan bajunya, maka tidak ada masalah, tidak dilarang, karena itu tidak dikatakan menggauli. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita besarnya hak suami atas istri. Maka hak suami itu Bapak Ibu besar, sampai-sampai baktinya istri itu kepada ayahnya dikalahkan dengan taatnya kepada suaminya. Ya, Anda bayangkan seorang tua yang membesarkannya itu kalah baktinya dengan bakti dengan suaminya. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana besarnya hak seorang suami. Makanya wanita yang salehah itu wanita yang sangat mengagungkan suaminya. Dia agungkan suami karena dia tahu besarnya pahala yang dia dapati. Apalagi subhanallah, suaminya itu adalah suami yang penuntut ilmu. Suaminya itu hadir kajian, duduk di majelis ilmu, kemudian dia layani, itu besar pahalanya. Itu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda itu bersyukur kalau Anda punya suami suka menuntut ilmu. Maka Anda menjadi wanita yang sangat hebat. Kenapa? Karena Anda melayani seorang yang sedang menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda berbahagia. Maka jangan pernah Anda merasa capek. Saya capek Ustaz melayani suami saya. Ustaz, saya capek Ustaz. Enggak, jangan pernah Anda merasa capek. Kenapa? Karena Anda melayani seorang yang sedang belajar karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, doa malaikat itu dikabulkan oleh Allah, baik yang baik ataupun yang buruk. Ketika seorang istri tidak melayani suaminya, dia didoakan kejelekan oleh para malaikat. Dan Anda tahu malaikat itu doanya mustajab. Maka seorang istri kalau dia tidak berbuat baik kepada suaminya, tidak mau melayani suaminya, malaikat itu mendoakan dan doanya itu mustajab. Makanya banyak wanita ketika dia tidak melayani suaminya, kehidupannya berantakan. Kehidupannya tidak beres. Kenapa? Karena dapat doa kejelekan oleh para malaikat. Bayangkan malaikat itu kalau mendoakan. Jadi jangan Anda kira ketika Anda menolak, suami meminta jatahnya Anda tolak. Malaikat itu mendoakan tidak hanya sekali, dia terus-menerus tidak berhenti sampai datang waktu pagi. Jadi malaikat itu mendoakan, Allahumma anha, ya Allah, moga wanita ini dilaknat, wanita ini dilaknat. Laknat itu artinya wanita itu dijauhkan dari kebaikan. At-tardu wal ibadu min rahmatillah. Malaikat mendoa kepada Allah, ya Allah jauhkan wanita ini dari rahmatmu, ya Allah jauhkan wanita ini dari rahmatmu. Diulang-ulang oleh para malaikat sampai subuh, tidak berhenti dia. Dan doa malaikat itu mustajab. Satu kali saja malaikat itu berdoa mustajab, karena dia makhluk Allah yang tidak pernah berdosa. Maka kalau dia berdoa, doanya mustajab, apalagi doa itu diulang-ulang. Makanya Anda lihat banyak wanita akibat kasus semacam ini kehidupannya berantakan, kehidupannya tidak benar. Haru-haru kadang dia melawan lakinya. Kenapa? Karena dia jauh dari kebaikan. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menjelaskan bahwasanya kesabaran laki-laki itu lebih lemah daripada kesabaran wanita. Kenapa?
wanita itu bisa dia bertahan tidak berhubungan, kuat dia wanita tersebut. Laki-laki tidak bisa. Laki-laki itu lemah dia, kebutuhan biologisnya lebih besar, sehingga laki-laki itu kalau di kebutuhan biologisnya ya membara di dalam dirinya, tidak dia penuhi, bisa meledak dia ya. Berbeda dengan wanita. Wanita dia bisa menahan kebutuhan biologisnya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya dalam Islam disuruh para wanita ini untuk menyelamatkan suaminya dari apa? Dari terjerumus perbuatan-perbuatan dosa besar seperti perbuatan zina dan yang lainnya. Ya. Setidaknya laki yang tidak dipenuhi hasratnya, setidaknya dia akan terjerumus pada sesuatu yang haram karena dia lihat wanita yang tidak halal. Apalagi laki-laki ini tantangannya di luar itu berat luar biasa. Subhanallah ya, dia kerja di luar, wanita apa? Tidak bercadar, tidak pakai jilbab ya, bermake up, bersolek-polek, bajunya luar biasa. Di rumah dia langsung membandingkan wanita yang di luar ini dengan istrinya di rumah. Dia bandingkan istrinya lagi menggoreng iwak pakai baju daster yang dasternya bolong-bolong ya. Dia kebayang ada wanita cantik di luar sana, dia ingat istri, kemudian dia ingat perlakuan istrinya kepadanya, tidak melayaninya, maka dia akan mudah terjerumus pada perbuatan zina ya. Maka kata para ulama, di antara bentuk seorang istri membantu suami adalah dia menurunkan kebutuhan biologisnya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz, bagaimana kalau suami itu tidak marah? Misalnya sang suami mengatakan, "Dek, ayo Mas nanti aja ya, hari ini saya nggak bisa." Oh, inggih kata suami. Suami nggak marah. Apakah sang istri itu dapat murka Allah, dapat laknat malaikat? Jawabannya tidak. Hadis ini berbicara kalau suami marah. Kalau suami tidak marah ketika mengajak istrinya, maka istrinya menolak ajakannya, dia tidak marah, biasa aja, ya sudah, ada apa-apa ya, kadang bisa yang ini pergi ke tempat yang lain, wanita yang lain, istri yang kedua bisa, maka tidak ada masalah. Atau ya seorang suami misalnya dia punya istri cuma satu, istrinya tidak mau, suami tidak marah, baik suaminya, oh iya udah nggak apa-apa, isuk kalau ikan bisa, isuknya kadang mau, kadang apa-apa aja suaminya, enggak, aku sabar aja misalnya. Baik, apakah sang istri tersebut dapat laknat? Tidak dapat laknat selama suami tidak marah. Ustaz, suami ulun kadang marah, kadang apa kalau kadang marah ya. Tapi kalau dia marah, maka Anda kena laknat, Anda berdosa ya, Anda berdosa. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menjelaskan kepada kita untuk melakukan sebab-sebab menundukkan pandangan. Jadi dianjurkan dalam Islam untuk melakukan sebab-sebab menundukkan pandangan. Di dalam Islam, seorang suami, kata Nabi, seorang laki-laki kalau dia melihat wanita di luar sana, terhasrat di dalam hatinya, terbetik dalam hatinya untuk berbuat maksiat, apa yang dilakukan? Datangi kepada istrinya. Apa yang ada pada istri Anda, apa yang ada pada wanita tersebut, ada juga pada istri Anda. Kata Nabi, datangi istri Anda. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya seorang laki-laki itu disuruh untuk menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan. Dengan cara apa? Dengan cara dia mendatangi istri. Dan istri yang salehah harus mengerti masalah ini. Ya, harus mengerti masalah, oh, ini suami saya lagi bahaya nih, ngasih kode, ya sudah, saya bersiap untuk suami saya. Dan seperti itulah wanita yang salehah. Makanya beruntung seorang laki-laki itu mencari istri yang salehah, dan mencari istri salehah itu tidak gampang, susah. Makanya kata Nabi, fatfar bidatid din. Nabi mengatakan, pilihlah wanita yang saleh yang beragama. Fatfar, Nabi mengatakan fatfar. Fatfar itu Bapak Ibu ikhwan dan akhwat adalah, fatfar itu ibarat dalam bahasa Arab digunakan Anda berperang, menang dalam peperangan. Jadi sesuatu yang sangat susah untuk diraih, sampai Anda berdarah-darah baru Anda berhasil, itu namanya fatfar. Kata Nabi, pilihlah yang
menjadi agama. Karena mencari wanita saleh itu susah. Tapi kalau Anda dapat istri yang salehah itu ya harta yang paling terbesar di dunia. Khairu mata'id dunya. Sebaik-baik mata ya harta dunia itu adalah al-mar'atu salihah, wanita salihah. Baik. Bapak Ibu dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa ulun sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang ulun sampaikan. Mungkin sisa waktu yang ada kita gunakan untuk tanya jawab. Baik. Mungkin ada yang mau bertanya ya apa yang ulun sampaikan, silakan. Ada yang mau bertanya? Bagaimana kalau berzikir tadi di saat berhubungan masih berzikir, apa hukumnya boleh atau tidak? Bolehkah berzikir itu di saat berhubungan? Boleh, tidak apa-apa. Afdalnya sebelum berhubungan dia membaca zikir tersebut. Tapi pas kali ingat, kadang-kadang orang lupa, ya. Maka di saat berhubungan nggak apa-apa. Dia membaca zikir tersebut. Tapi kalau sudah selesai, sudah nggak ada lagi kesempatan membaca zikir tersebut. Allahu a'lam. Waalaikumsalam. Selama ini untuk harta itu kami anggap harta bersama dengan istri Ustaz. Jadi tidak ada namanya harta suami dan tidak ada namanya harta istri. Dan untuk uang itu istri yang pegang. Jadi kalau untuk nafkah dia belanja sendiri sudah. Tapi anak ikhlas saja. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kelak untuk pembagian waris bagi anak? Jadi kalau harta bersama. Pertama, itu bukan harta bersama. Itu adalah harta suami. Ya, jadi istri tidak boleh mengklaim itu harta bersama. Itu adalah harta suami. Kecuali suami memberikan. Memberikan ini, uang ini untuk kamu, ya, berarti milik istri. Ya. Tapi kalau suami tidak memberikan, itu bukan harta istri. Harta bersama itu harta suami. Istri cuma mengambil nafkah saja. Nafkah saja. Kemudian yang kedua, harta itu sebaiknya dipegang istri apa dipegang suami? Dipegang suami. Suami yang harus memegang. Kenapa dia rijal aqwamuna 'alan nisa? Sesungguhnya laki-laki itu dia ada pemimpin bagi wanita. Maka laki-laki lah yang mengatur. Dan yang belanja itu siapa? Laki-laki. Yang ke pasar itu siapa? Laki-laki. Bukan wanita. Wanita itu di rumah dia memasakin, ia berkhidmat di rumah. Tapi laki-laki yang ke pasar, belanja apa macam. Makanya Anda lihat orang Arab itu yang belanja di pasar itu siapa? Laki-laki semua. Di tukang iwak, tukang sayur itu laki-laki berataan, berjubah orang berataan. Anda nggak ada lihat wanita hitam-hitam bercadar, sedikit. Ya Anda lihat. Perbandingannya 99% kok perbandingan 1%. Cuma 1% ada wanita di pasar di Arab itu, 99-nya ada laki-laki. Di Indonesia ibu-ibu yang penuh, ya, di pasar itu penuh adalah ibu-ibu. Enggak, yang belanja itu laki-laki. Harus kita ubah itu mindset, harus diubah. Kenapa? Karena dia akan bermuamalah dengan banyak laki-laki di pasar, dengan ini. Hendak kita yang laki-laki terjun, beli apa kita yang laki-laki, ya. Ya, wanita di rumah memasak, tapi banyak ibu-ibu kadang mau Cak. Ya kenapa? Banyak lebihannya, teteh kalau laki kena tahu dia modalnya berapa kita nukar ya nak. Ya kadang laki ulun ini kadang bisa menawar teteh. Emang subhanallah, tukang saya itu kadang angkat tangan loh ibu-ibu ini. Kecambah harga 3.000, 5.000 ditawar oleh ibu-ibu 500 kawakah. Ya. Kadang bagian tukang sayur itu sudah dah kalau siapin untuk hari ambil aja lumbariakan aja sudah. Saking ada sanggupnya dengan tawaran ummahat ini ibu-ibu ini. Nah tapi sebetulnya yang belanja, yang beli itu kita laki-laki, bukan wanita. Wanita di rumah dia yang memasak, dia yang menyediakan apa macam. Dan yang mengatur keuangan itu adalah laki-laki. Istri butuh apa kita penuhi. Kalau istrinya saya mau beli ini mas, penuhi apa yang dia mau. Oh saya mau pergi ini minta uang ini, kasih. Ya itu laki-laki. Ya laki-laki yang mengatur keuangan, bukan wanita. Ya bukan wanita. Kenapa? Karena ada maslahat yang besar. Karena kalau wanita dia mengatur keuangan, nanti tadi dianggap nanti harta yang bersama. Kemudian nanti ketika meninggal, nanti yang seharusnya bagian anak jatuhnya nanti ke istri separuh. Anaknya sisa enggak. Itu adalah istri seharusnya dapat 1/8. Anak yang dapat
ya kalau dia laki-laki ngambil semua semacam itu. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi yang lain? Saya kira cukup ya. Ada? Cukup kayaknya. Baik, kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.